Ini keren banget sih, ini kayak bener-bener come into reality yang kayak bener-bener apa yang aku bayangin. What would you rather? Banyakin pengalaman organisasi atau magang? Dan itu menurut aku berkesan banget karena tim corporate commercial di kantorku. Greeting Business Law Enthusiast, selamat datang di BLS Alumni Talks. Perkenalkan, nama aku Azel. Aku akan menemani kalian untuk 20 menit ke depan sebagai moderator hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku tentunya nggak sendirian ya. Aku ditemani Mbak alumni yang super cantik ini dan pastinya keren dan super inspiratif. Nah, Mbak yang di depan aku ini adalah Mbak Ratu Salsa Handayani atau yang akrab dipanggil Mbak Ratu. Mbak Ratu sendiri merupakan anggota dari BLS FHUI, Staff Divisi External Affairs BLS FHUI Board 2018. Nah, Mbak Salsa sekarang menjabat sebagai Legal Associate di Hermawan Juniarto Partners, Member of Deloitte Legal Networks. Dan juga Mbak Salsa juga menjadi model dan juga content creator di TikTok dan Instagram. Hai Mbak Salsa. Sebelumnya aku mau berterima kasih ke Mbak Salsa karena udah menyempatkan diri di tengah kesibukan kerjaan untuk hadir di BLS Alumni Talks. Nah, tadi aku udah nyebutin sih spoiler dikit tentang profil Mbak Salsa, tapi kayaknya kurang afdol ya kalau belum kenalan dari Mbak Salsanya sendiri. Mungkin boleh Mbak kenalan? Boleh. Halo teman-teman semuanya, namaku Ratu Salsa Handayani. Aku Staff External Affairs BLS tahun 2018. Saat ini kesibukanku, aku kerja sebagai Legal Associate di Hermawan Juniarto and Partners, Member of Deloitte Legal Network, dan di samping itu aku juga sibuk di Instagram. Makasih Mbak Salsa, sangat banyak ya kesibukannya, sibuk banget jadi model serta konten creator apalagi Legal Associate ya, sangat inspiratif nih teman-teman. Tapi Mbak Salsa, sebelum aku mengulik lebih jauh lagi tentang kehidupan kuliah dan juga kehidupan kerja dan kehidupan alam gaib, bukan kehidupan alam gaib. Aku mau memperkenalkan dulu apa sih BLS Alumni Talks kepada penonton. Mungkin banyak yang belum tahu nih BLS Alumni Talks itu apa sih. Jadi BLS Alumni Talks adalah program kerja dari Divisi Alumni and Public Relation. Nah, program kerja ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dari alumni BLS FHUI untuk berbagi cerita tentang kehidupan kuliah mereka sampai mereka ada di dunia kerja sekarang. Nah, BLS Alumni Talks tahun ini membawakan tema Navigating the Future, Connecting the Dots Between the Past, Present, and Future. Dan tema ini sendiri bertujuan untuk memanfaatkan apa yang telah dipelajari dan didapatkan dari perkuliahan yang nantinya akan diaplikasikan ke dunia kerja. Nah, oke nih, sekarang udah tanya-tanya tentang profilnya Mbak Salsa, udah perkenalan tentang BLS Alumni Talks-nya juga udah. Nah, sekarang mungkin kita bernostalgia dan aku sedikit mengulik-ngulik gitu ya tentang kehidupan Mbak Salsa dulu di perkuliahan ya. Mungkin aku akan menanyakan sedikit pertanyaan kepada Mbak Salsa ya. Nah, kan waktu awal pertama kali tuh PMB ya, kita kenal kan BO dan BSO tuh banyak banget di FHUI. Nah, apa sih yang membuat Mbak Salsa tuh menaruh hatinya gitu ke BLS FHUI? Oke, jadi tuh waktu aku dulu masih maba, waktu aku ikut PMB, kan banyak banget ya rangkaian harinya tuh ada, aku kalau nggak salah waktu itu udah 5 hari, dan di hari keempat dan kelima tuh baru masuk ke ibaratnya kayak kalau zaman sekolah tuh demo ekskul gitu kali ya. Introduction dari BO dan BSO yang ada di FHUI gitu. Jujur semua BO dan BSO FHUI itu emang keren-keren banget, unik-unik juga presentasinya, tapi yang paling nyantol di aku waktu itu BLS. Kenapa? Karena sesimpel BLS tuh paling keren menurut aku presentasinya. Aku nggak tahu zaman kalian, tapi pas zaman aku anak-anak BLS itu masuk ke audit Joko Sutono itu pakai blazer, pakai jas, semuanya pokoknya pakai formal attire, dan di situ aku langsung ngerasa kayak oh berasa banget nih lawyeringnya, karena sebelum masuk FH juga aku nonton Suits kan, dan aku kayak ngerasa ini keren banget sih, ini kayak bener-bener come into reality yang kayak bener-bener apa yang aku bayangin pas masuk FH untuk jadi lawyer gitu loh. Dulu 5 hari ya Mbak PMB-nya? Seingat aku 5 hari, pokoknya kayak seminggu straight, cuman ada tanggal merah yang di situ baru libur gitu loh. Jadi ya 4 hari lah kurang lebih. Di 2022 ini kita 3 hari sih, cuman gitu? Iya gitu 3 hari, dan itu juga sempat online. Nah, udah 3 hari terus ada online ya? Masih ada online, jadi pertengahan antara offline lagi gitu. Nah, kenapa sih Mbak Salsa memilih External Affairs sebagai divisi yang Mbak tuju nih? Oke.
Karena kan sebenarnya BLS itu terbagi dua ya, ada kajian, ada organisasi gitu kan, selain external ada internal affairs juga. Waktu itu tuh pilihannya dua, waktu mau pendaftaran jadi member BLS aktif. Terus pas di situ aku kayak ngerasa ya yang paling cocok sama interest aku waktu itu kalau dari kajian itu IP Tech, dan kalau dari organisasi itu external affairs. Cuman pas aku pertimbangin lagi, yang paling yang paling cocok sama mungkin personality-ku kali ya. Aku tuh suka bukan terekspos ya, aku tuh suka engage sama external party lah, sama orang-orang baru, terus kayak masuk ke lingkungan circle orang-orang baru yang aku tuh ngerasa di situ aku bisa gain opportunity, aku bisa gain link juga. Jadi ya aku ngerasa external affairs tuh paling cocok sih sama interest aku at that time. Jadi sesuai personality Mbak aja ya masuk external affairs gitu ya. Jadi apa sih manfaat menjadi anggota aktif di tengah-tengah pergaulan dalam dunia perkuliahan ini? Kayak apa sih yang didapetin dari external affairs, kayak keterampilannya atau kompetisinya setelah bergabung dengan BLS itu apa gitu yang didapat sama Mbak? Sebenarnya banyak banget sih yang aku rasain dapat manfaat dari ikut BLS, jadi member aktif BLS, dan terutama juga jadi member external affair, jadi staffnya. Yang menurut aku yang aku dapat itu masih relevan sampai sekarang aku kerja gitu. Yang pasti soft skill kan. Di samping knowledge, yang menurut aku knowledge itu tetap harus disupport dengan soft skill gitu, karena kalau kita cuma punya knowledge tapi kita nggak tahu how to deliver gitu loh, itu kan juga sama aja bohong gitu kan ya. Dan aku ngerasa yang aku dapat dari berorganisasi di external affairs itu, aku dapat skill soft skill yang kayak time management, decision making, terus kayak gimana kamu keep in order kegiatan-kegiatan kamu, atau pokoknya kayak kesibukan-kesibukan kamu di tengah-tengah kamu juga harus juggling sama kuliah gitu. Dan aku ngerasa aku dapat itu banget dari external affairs. Terus aside from that, aku ngerasa ya karena sebenarnya kan external affairs itu tugasnya adalah menjembatani BLS dengan external party lah ya gitu, dengan alumni, dengan company, dengan law firms gitu. Dan aku ngerasa di situ aku whether you like it or not, kamu harus menjembatani member BLS FAU nih, kamu tuh perpanjangan tangannya gitu. Dan di situ aku ngerasa di situ aku dapat pengalaman untuk gimana ya, mau nggak mau aku harus kenalan sama orang baru, aku harus berani gitu loh untuk mengkontak, nge-reach out alumni aku, dan gimana yang justru itu kan kayak di situ alumni pasti lebih tua dan umurnya beda gitu, gimana kita tetap harus bisa nyambung kayak gitu sih paling. Wah, banyak banget ya ternyata manfaat yang didapat dari external affairs, apalagi knowledge dan soft skill tuh. Betul. Knowledge dan soft skill ini seberapa besar sih pengaruhnya dari terutama buat profesi yang Mbak geluti sekarang tuh, seberapa besar sih knowledge dan soft skill dibutuhkan gitu? Butuhnya menurut aku butuh banget ya, karena semua anak FH itu pasti punya pengetahuan hukum gitu loh. Mereka pasti punya legal knowledge, dan itu kayak ya ibaratnya bare minimum lah, anak FH pasti punya legal knowledge. Tapi nggak semua bisa menyampaikan, ngedeliver apa yang mereka pahamin, ilmu yang mereka punya itu dengan baik dan dengan mudah dimengerti sama orang lain gitu kan, yang apalagi untuk orang awam. Dan menurut aku di korelasi yang pengalaman yang aku dapat dari BLS FAUI ini ke dunia aku kerja ya, karena banyak banget saat kamu kerja, kamu tuh pasti akan berhadapan dengan bukan orang hukum gitu, bukan orang yang ngerti hukum gitu kan. Dan pas aku kerja juga aku jadi gimana caranya aku bisa nge-elaborate ilmu yang aku punya, legal knowledge yang aku punya dengan soft skill yang udah aku dapat sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya aku meeting sama klien, terus aku juga kayak aku disuruh riset sama senior aku, kan gimana kamu bisa nge-elaborate, kamu bisa ngumpulin apa nih yang udah kamu dapat dari riset kamu, terus kamu menyampaikan itu ke orang baru, ke orang yang awam yang nggak ngerti hukum kayak gitu sih. Jadi external affairs itu selain memupuk keberanian, juga skill-skillnya juga bisa diaplikasikan ya kepada profesi yang Mbak geluti sekarang. Nah, external affairs kan pasti banyak kegiatan tuh, pastinya juga bergaul dengan banyak orang tuh kan. Nah, pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi Mbak Ratu Salza pas menjabat sebagai staf divisi external affairs? Sejujurnya banyak banget, tapi yang paling berkesan buat aku itu waktu aku ngadain acara BLS Summit. Sekarang masih ada nggak sih BLS Summit? Masih ada? Udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke. Pengalaman aku yang paling berkesan waktu jadi member BLS ya sebenarnya ya itu tadi, jadi panitia BLS Summit, karena itu menurut aku proker yang pada saat aku menjabat jadi staff external affairs itu yang kayak teman-teman aku bener-bener turun tangan, teman-teman aku semua member dari external affairs turun tangan. Terus itu acara juga pada saat itu menghubungkan
mahasiswa hukum satu Indonesia gitu. Dan di situ kita bikin acara dari ada apa namanya kayak summitnya gitu, ada conference, terus di situ juga ada penulisan paper, dan di situ aku kebetulan pada saat itu aku menjabat jadi panitia inti. Jadi aku benar-benar ngurusin acaranya, dari acara-acara tadi yang conference, dari acara paper sampai closing night-nya itu aku yang jadi PI-nya waktu itulah sama teman-teman aku juga. Dan itu menurut aku berkesan banget karena jadi PI itu banyak bukan bawahnya, maksudnya kayak chamber acaranya tuh kan banyak, jadi nggak cuma fokus di satu. Dan itu menurut aku pada saat itu benar-benar belajar time management, decision making, dan jugglingnya itu tuh benar-benar bikin kamu jadi kayak disiplin, dan itu sangat amat relevan sama dunia aku kerja sekarang gitu sih. Iya. Hektik banget ya, apalagi jadi panitia inti. Dan ngomong-ngomong soal time management nih Mbak, nah gimana sih kiat-kiat Mbak Salsa dulu membagi antara waktu kuliah dan organisasi nih? Seru banget sih sebenarnya kalau ngomongin gimana time management, karena menurut aku semua anak FHUI itu pasti punya basic itu, dan pasti akan dipaparkan sama keadaan kamu harus memperbaiki dan harus memperbagus time management kamu lah, karena kita kuliah sendiri aja udah sibuk banget kan, tugasnya banyak. Kalau dulu time management aku itu, aku selalu dulu tugas-tugas akademis aku, tugas-tugas kuliah itu udah nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya kalau itu udah kelar, kamu mau ngabisin waktu seberapa banyak jam pun buat organisasi itu menurut aku nggak ada masalah sih. Jadi bikin skala prioritas gitu ya. Jadi bisa tetap kebanggaan antara akademik, organisasi dan main gitu ya. Jadi balance semuanya gitu. Betul. Seru banget nih cerita Mbak Salsa mengenai gimana dia di dunia perkuliahan dan juga pengalamannya di WLS FHUI guys. Semoga kita semuanya bisa meraih cita-cita kita kayak Mbak Salsa ya, menjadi legal associate. Amin. Setelah kita ngulik-ngulik nih Mbak tentang perkuliahan Mbak, mungkin kita bisa move on aja ya ke langsung ke work life, kayak jump on question aja ya langsung ya. Nah, pertimbangan Mbak Salsa tuh apa sih untuk kemudian memilih legal associate sebagai karir yang Mbak Salsa tempuh? Oke. Sebenarnya berangkat dari tahun-tahun terakhir aku kuliah sih, kalau nggak salah tuh dari mulai semester 4 tuh aku udah kebentuk lah interestnya. Ya balik lagi tuh sebenarnya juga karena disupport sama BLS sih. Dari BLS itu aku ngelihat kayak di dunia hukum bisnis tuh ada topik-topik apa segala macem, dan itu ngebangun, itu semakin mempertajam interest aku sama bisnis law gitu loh. Jadi setelah dari situ aku ngerasa oh ya nih gue suka banget di hukum bisnis, hukum ekonomi. Pokoknya nanti kalau misalnya nanti gue harus magang, gue maunya yang masih inline sama interestku itu gitu. Jadi akhirnya waktu aku kuliah di semester 7 aku magang di corporate litigation firm waktu itu boleh disebutin nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya waktu itu aku magang di Siregar Setiawan Manalu Partnership. Dia itu spesialisasinya di bankruptcy sama kepailitan sama PKPU. Dan itu aku ngerasa kayak walaupun itu kayak ada ibaratnya ada perdata-perdatanya juga. Jadi menurut aku di situ dapat semua karena masih bahas kepailitan juga kan. Jadi di situ aku ngerasa ini cocok banget nih, inline banget sama interest tadi yang aku aku punya dari semester 4. Dan pas aku magang tuh aku makin berasa oh iya nih gue maunya di sini gitu loh, gue maunya di lawyering kayak gitulah. Jadi akhirnya begitu aku selesai dari magang, aku skripsian, aku juga skripsinya waktu itu kebetulan pilot juga, jadi masih ilmu yang aku dapat dari magang tuh nyambung sama skripsiku. Terus pas ngerjain skripsi tuh makin ngerasa enak, kayak gimana ya, kayak drillsnya tuh risetnya apa segala macam dan tentang corporate segala macam itu tuh kayak bener-bener hal yang aku suka gitu loh, hal yang aku kayak passionate untuk lakuin. Jadi pas aku selesai sidang, aku lulus, aku langsung mantep aja sih rasanya kayak oh ya gue mau lawyering lah gitu. Jadi dulunya ambil hukum ekonomi ya, peminatannya. Nah, mungkin buat teman-teman belum tahu ya, job description legal associate itu gimana sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan gitu sebagai legal associate di Hermawan Junior Law and Partners. Oke. Kalau legal associate sih sebenarnya kalau aku dari ngobrol sama teman-teman aku ya kurang lebih mirip-mirip ya di firm yang satu dan yang lainnya gitu. Kalau aku kebetulan aku ada di tim corporate commercial di kantorku, jadi emang fokusnya di korporasi ya, matter corporate gitu. Terus job desk-nya tuh sebenarnya kayak banyak sih, tapi most of the time itu tentang advisories, terus kayak ada transaction juga, cuman biasanya transaction itu juga ada kebagi lagi, ada pre-implementation, terus dan post-implementationnya, implementation phase-nya gitu. Untuk job desk-nya sendiri, kalau aku
di kantor itu kalau kerja sebenarnya kita terbagi-bagi lagi sih, kayak jadi tim-tim kecil ya. Kurang lebih sebenarnya kayak sama kayak misalnya di BLS tuh ada kajian juga nanti kalau ada tugas dibagi-bagi kelompok lagi kan gitu loh. Terus kayak job desk-nya ya sebenarnya kayak tetap riset ke kementerian, riset ke instansi pemerintahan. Terus abis itu kalau di aku juga ada meter terkait corporate secretary, itu kayak sebenarnya kayak nge-arrange untuk ngadain BOD dan BOC meeting untuk company gitu. Kita kayak keep in track jadwal-jadwal AGMS, annual general meeting shareholdernya company ini gitu, supaya comply sama peraturan. Terus ada juga kita kayak legal due diligence, itu udah pasti semua lulusan hukum yang kerja di law firm pasti pernah melewati mengerjakan legal due diligence gitu. Dan biasanya legal due diligence itu dibutuhkan untuk company-company yang mau lakuin transaction, misalnya kayak mau merger atau misalnya mau akuisisi, pasti nanti dia akan ibaratnya melegal audit perusahaan target yang lagi mau dia kerja sama ini, misalnya mau merger atau mau akuisisi, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi nggak jauh-jauh juga ya dari riset-riset yang udah dibentuk di FHUI sendiri ya. Tapi ini nih pasti ini pertanyaan yang sering ditanyakan apalagi buat mahasiswa tingkat akhir ya mungkin ya. Nah, skill atau knowledge apa sih yang dibutuhkan supaya bisa kita diterima di law firm? Menurut aku sebenarnya basicnya banget ya yang harus dipunya sama kalian mahasiswa hukum itu curiosity sih, kayak rasa pengetahuan yang besar yang kayak misalnya kalian udah sampai satu titik yang menurut kalian tuh udah kayak milestone gitu, jangan berhenti di situ. Kayak kamu jangan ibaratnya jangan cuman ngerasa cukup di situ, pasti karena menurut aku orang pintar itu banyak gitu loh, orang pintar itu banyak, dan kayak kalau kamu udah ngerasa cukup di situ, kamu nggak tahu sebenarnya di atas kamu tuh masih banyak yang lebih pintar gitu dari kamu. Nah menurut aku basic skillnya sih itu ya, harus punya curiosity, harus punya willingness dan eagerness untuk terus belajar, karena even aku udah kerja sekarang, aku gak berhenti belajar gitu loh. Setiap hari pasti akan ada hal yang baru. Even setelah lulus itu jangan langsung ngerasa kita tuh in the top of the world gitu karena kita udah lulus segala macam. Enggak, justru itu kayak mulainya tuh di situ. Kita mulai belajar lagi dari awal, ngepraktekin ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Dan kalau untuk skill selama kerja ya pasti time management yang tadi aku bilang, karena kerja itu menurut aku kayak kamu ujian di kampus, tapi itu terjadi setiap hari gitu. Kalau kita ujian kan kita dapat studi kasus apa segala macam gitu kan. Nah kalau kita kerja tuh kita ngelakuin itu tapi setiap hari, dan itu dalam satu hari bisa kayak 2-3 kali gitu loh. Jadi kayak emang harus penting banget punya time management, dan kamu punya curiosity untuk terus ngegali nih apa yang bisa kamu dapat, apa yang bisa kamu pelajarin gitu loh, apa yang bisa kamu taruh ke kerjaan kamu, apa yang bisa kamu offer gitu loh ke tim-tim kamu gitu, ke orang-orang yang ada di dalam tim kamu gitu. Jadi menurut aku yang kalian udah dapat di BLS tuh nanti jangan langsung disia-siain dan harus langsung dipraktekin pas kamu kerja sih. Gitu. Jadi time management sama curiosity ya kuncinya dari Mbak Salsa ya. Nah mungkin apa sih pengalaman dan pelajaran berharga nih dari Mbak Salsa sebagai legal associate tuh? Pengalaman apa? Pengalaman berharga atau pelajaran berharga sebagai legal associate. Most of the time dan mostly menurut aku yang paling penting itu teamwork gitu loh, karena produk hukum setelah kamu nanti di dunia kerja itu gak cuman dibuat sama satu chef gitu loh. Jadi gak cuman satu orang atau kamu sendiri misalnya ngebuat satu LO tuh kamu sendirian, enggak. Pasti produk hukum yang dikeluarkan oleh misalnya law firm atau dikeluarkan oleh kantor kamu nantinya itu akan melewati banyak review, banyak revisi, dan banyak second eye dari senior-senior kamu atau bahkan dari tim member kamu sendiri. Jadi penting banget untuk bisa teamwork, gimana nih caranya kamu ngeorganisir pekerjaan, ngebagi-bagi pekerjaan dengan gimana ya, kayak antara satu orang dan lainnya kan belum tentu pikirannya sama, belum tentu pemahamannya sama, tapi gimana caranya kamu bisa menuangkan itu ke dalam satu pikiran yang nantinya dituangkan di deliver di produk hukum ini gitu. Jadi menurut aku harus bisa banget sih mengasah dan kayak memperbagus teamwork kamu antar sesama teman atau kolega kamu nanti pas kerja gitu. Dengernya udah hektik banget ya, apalagi revisi, teamwork gitu. Nah, gimana sih cara membagi waktunya Mbak? Kan tadi Mbak bilang juga ke content creator ya, apalagi legal associate juga. Nah, gimana tuh membagi waktunya antara dua hal tersebut? Nah ini tadi yang aku udah mention sebelumnya juga kan, harus tahu skala prioritas. Sebenarnya kayak ini mirip-mirip sama gimana aku dulu ngebagi organisasi dan kuliah gitu, akademis. Sebenarnya kurang lebih sama kayak gitu. Kamu tahu mana yang
yang harus diutamain, mana yang paling penting dan mana prioritas, di mana tanggung jawab kamu itu ada gitu loh. Kalau sekarang gimana aku ngebagi waktunya, waktu aku memutuskan untuk oke, gue mau kerja kantoran gitu setelah aku lulus, itu aku udah kayak mikir gue nggak bisa lagi nih, aku tuh nggak bisa lagi mendahulukan dunia content creator atau dunia Instagram itu. Aku tahu itu akan aku put aside, walaupun emang gak aku tinggalin, tapi itu aku akan put aside, dan gimana pun caranya aku akan terus, dan aku akan tetap mengutamakan kerjaan aku gitu, karena disitulah tanggung jawab aku berada gitu kan, yang bener-bener kayak basicnya tuh di situ. Jadi gimana cara aku bagi waktunya, ya aku ngurangin, ibaratnya aku misalnya ngurangin ambil tawaran-tawaran dari endorsement atau dari Instagram yang kayak untuk konten-konten kayak gitu aku kurangin. Dan aku tetap kerja tuh nggak bisa diganggu gugat, itu tanggung jawab aku di situ, aku utamain di situ. Dan kalau nanti emang kayak kerjaan aku lagi lowong atau misalnya aku lagi ada spare time yang lumayan banyak lah gitulah, di situ baru aku kayak mulai ambil lagi tawaran itu. Dan biasanya aku itu selalu ngonten lah, ibaratnya drafting konten itu aku biasanya selalu di weekend atau tanggal merah. Jadi kayak aku nggak ada ngeganggu hari kerja aku dari jam 8 sampai malam, dalam weekdays itu nggak ada aku ganggu untuk konten sih. Jadi biasanya aku di weekend baru aku kerja untuk Instagram atau buat kayak sosmed aku lah di weekend itu. Jadi skala prioritas itu emang penting banget ya Mbak ya. Banget. Mulai dari kuliah sampai kerja pun harus pakai skala prioritas tuh, biar betul. tahu mana dulu yang harus dikerjain nih. Tapi makanya dari situ kan kayak tetap relevan kan apa yang aku dapat dari kuliah, organisasi itu benar-benar aku bisa implementasikan lagi di sekarang aku berkarir gitu loh. Dan itu masih masih berlaku lah ibaratnya, masih applicable. Gitu. Nah terakhir nih mungkin aku mau nanya nih Mbak, lingkungan kerja seperti apa sih Mbak yang bisa bikin kita itu berkembang dengan baik? Oke, menurut aku lingkungan kerja yang sehat, yang orang-orangnya tuh suportif dan ambisius boleh, tapi tetap didukung dengan mental-mental orang-orang yang sehat dan suportif. Kayak oke nih, teman-temanku ambisius gitu, misalnya di kantor kolega-kolegaku tuh ambisius, tapi mereka itu bukan tipe-tipe orang ambisius yang menjatuhkan sesama temannya gitu loh. Menurut aku itu pentingnya di situ. Dari situ mereka kan mereka akan punya ibaratnya mental yang konstruktif. Gimana nih, kayak gue mau maju, gue ambis, tapi gue juga mau teman-teman gue juga maju gitu. Dan itu aku dapetin banget di lingkungan kantorku sekarang. Mereka tuh suportif banget, kayak untuk kerjaan mereka nolongin kalau misalnya aku lagi sibuk banget gitu, atau aku misalnya lagi ada halangan, mereka langsung nge-tackle gitu tanpa nyinyir lah, yang kayak dia nggak ini nih atau gitu, nggak sama sekali. Jadi menurut aku penting banget lingkungan yang sehat, walaupun emang realitanya kayak itu nggak terjadi di banyak company atau di banyak kantor. Pasti ada aja kan yang kayak lingkungan-lingkungan yang nggak membangun lah, nggak konstruktif. Tapi menurut aku kalau kamu bener-bener pengen mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan kerja yang oke lah untuk mental health kamu atau untuk kayak life balance kamu, ya itu tadi, lingkungan yang teman-temannya suportif tapi juga ambisius gitu. Lingkungan yang suportif itu emang nggak sengaruh itu ya Mbak ya, apalagi itu buat mental health kita. Terus habis gitu buat kita gimana selanjutnya berkembang, emang sengaruh betul. Itu ya lingkungan. Nah oke nih, setelah kita berbincang secara intens tentang dunia kuliah Mbak, sekarang dunia kerja Mbak, nah mungkin kita bisa agak rehat sejenak ya, penonton-penonton di rumah juga bernafas dulu, dilemesin dulu nih. Kita masuk ke sesi games nih Mbak. Boleh. Jadi aku jelasin dulu ya Mbak. Jadi kita bakalan main What Would You Rather. Jadi nantinya Mbak Salsa akan dikasih 2 pilihan mengenai pengalaman organisasi atau pengalaman di dunia kerja gitu kan, atau ya yang just something general gitu. Boleh, nah udah Mbak Salsa siap? Siap dong. Oke, kita langsung pertanyaan pertama. What would you rather? Belajar SKS atau belajar nyicil? Belajar nyicil. Iya sih, aku juga belajar itu nyicil sih. Itu harus sih. Kenapa nih Mbak? Kalau aku boleh tahu nih, kenapa sih kalau lebih milih belajar nyicil? Oke. Pertama, aku itu paling gak bisa SKS, aku gak bisa belajar H-1 gitu. H-1, H-2 aku gak bisa. Kenapa? Karena itu bakal bikin aku panik. Yang ujung-ujungnya kalau aku belajar sambil panik tuh aku kayak gak masuk di otak. Terus kayak kalaupun aku coba belajar tuh kayak cepet banget hilangnya gitu loh. Dan ditambah anak-anak FH itu udah tahu kan, kalian pasti ambis gitu. Itu udah gak bisa diganggu banget. Anak FH itu benar-benar menurut aku deep down ambis-ambis. Dan kalau kamu nanti belajarnya SKS, itu kamu udah kayak keburu ntar ngeliat teman kamu yang udah paham sampai materi yang udah jauh gitu loh. Dan itu makin kayak nge-pressure kamu kan, makin nge-push kamu kayak aduh gue ketinggalan banget nih gitu. Udah ditambah SKS bikin panik, terus ngeliat teman-teman lebih panik, udah nggak masuk sih ilmu menurut aku. Oh iya sih gitu. Benar, apalagi tadi Mbak Salsa juga bilang kalau time management itu sangat penting. Betul. Jadi nyambung ya sama belajar
belajar nyicil itu. Oke, pertanyaan kedua nih Mbak Salsa. What would you rather, makan di barel atau makan di kanmer? Kanmer, aku anak kanmer banget. Anak kanmer banget nih. Biasa menu apa sih Mbak yang suka? Aku di kanmer tapi makannya ayam yang di Mas atas Agus. itu. Oh, bukan di atas, yang di atas. Yang, yang di kantas. iya, yang mbak-mbak yang pakai jilbab itu apa? Ayam apa ya? Aku lupa lagi. Duh, apa ya? Aku sukanya ayam Mas Agus sih biasanya. Mas Agus juga, cuman aku biasanya makan yang di itu. Ayam geprek atau apa gitu. Aku lupa. Oke, berarti ayam yang di kantas ya menu favoritnya. Oke, pertanyaan ketiga nih. What would you rather? Dapat dosen yang asik tapi tugasnya susah atau dosen galak tapi tugasnya gampang? Dosen yang galak tapi tugasnya gampang. Iya sih, aku juga sih soalnya kayak dosen galak mah kita bisa diem aja, kita bisa Betul. tertib gitu. Tapi kalau tugas tuh kalau udah berat banget, kitanya juga jadi juga terbebani. Betul. Gitu ya. Kalau yang gampang kan enak kan, Iya, gampang. sebenarnya kalau dosennya galak ya udah di kelas aja kita terbebani, tapi nggak dapat tugas-tugas yang berat kan setelah selesai kelas. Bener gitu sih. banget. Nah selanjutnya nih, ini mungkin pertanyaan yang akan tetap dipertanyakan generasi kita hingga 2063 dan seterusnya ya. What would you rather, bubur nggak diaduk atau diaduk? Aku nggak diaduk. Oh nggak diaduk Aku nggak ya? diaduk. Biasanya makan bubur di mana Mbak? Kalau di kanmer? Yang di bawah itu yang Iya, di ujung di bawah kan ya. kamu. Iya itu. Ya, sampai sekarang sih itu masih ada Mbak, dan Oh, masih iya? enak. Iya masih Aku enak suka juga. banget tuh bubur. Oke, what would you rather, telat 30 menit atau nggak usah masuk sama sekali? Ini kelas ya? Kelas. Konteksnya kelas. Kelas. Sebenarnya tergantung dosen sih aku, tapi kayaknya aku lebih baik nggak masuk sama sekali. Iya sih, biasanya dosen tuh ada yang masih telat 30 menit diiyain aja nggak ditegur, Iya. tapi juga biasanya ada yang ditegur gitu ya. Nah selanjutnya, what would you rather, lanjut S2 atau kerja? Kerja dulu. Kerja dulu, tapi tetap mau S2 Mbak? Tetap mau S2, tapi aku mau kerja dulu at least sampai 5 tahun lah. Oke, patokannya berarti 5 tahun, abis itu kerja, abis itu lanjut Iya, S2. baru itu consider untuk sekolah lagi. Pengennya di mana Mbak S2-nya? Aku nggak pengen di sini sih, tapi aku pengennya di luar. Aku masih incar uni Ivy League, cuman ya doain aja. Amin. Oke, amin. Smile PDP ya. Amin ya Allah. Nah, selanjutnya mungkin ini juga banyak ya yang bertanya-tanya, apalagi mahasiswa. Aku juga ini merupakan pertanyaan yang aku tunggu-tunggu nih jawabannya. Oke, what would you rather, banyakin pengalaman organisasi atau magang? Sulit nih. Kalau aku jawab balance nggak bisa ya? Boleh deh. Tapi ya kalau menurut aku magang sih. Lebih real world Tapi gitu ya. enggak sih, tapi berorganisasi juga perlu. Jadi menurut aku dua-duanya sama-sama penting. Dua-duanya penting kali ya. Jadi semester awal gini organisasi, semester selanjutnya mungkin magang gitu. Sebenarnya gini, kalau aku bisa boleh nambah jawabannya, kalau kita fresh graduate itu sebenarnya kita nggak dituntut untuk punya pengalaman kerja kan. Sebenarnya namanya juga kita mahasiswa baru lulus gitu loh. Ya nggak semua kampus tuh mengharuskan kamu punya pengalaman kerja, dan nggak semua tempat kerja itu mengharuskan kamu punya pengalaman pas kamu apply untuk fresh graduate. Jadi ya kalau ditimbang-timbang sih menurut aku ya pengalaman organisasi sih. Pengalaman organisasi, tapi banyak juga ya. Sekarang aku lihat tuh di Twitter tuh biasanya magang minimal kerja 5 tahun gitu. Padahal kita masih cari fresh graduate kan, aneh kan. Itu nggak manusiawi sih menurut aku. Oke, ini selanjutnya nih. Ini mungkin cewek-cewek ya. Ini pertanyaan cewek-cewek banget nih. What would you rather, pergi ke kantor nggak mandi atau nggak make up? Mendingan nggak mandi atau nggak make up? Gak mandi. Iya sih, gak mandi ya, daripada pucet kan. Betul. Daripada pucet mendingan tetap cantik meskipun gak mandi, kan bisa diatasin tuh bau badan dengan parfum kan? Bener. Oke, yang terakhir, what would you rather, ngantor pakai baju formal atau smart casual? Aku formal. Formal ya, biar lawyer banget ya, sensasinya dapet gitu. Biar kayak semangat sih kerjanya, kayak aduh gue udah rapih nih, masa gue kayak gak kerja serius sih gitu. Oke, setelah kita main games tadi, menarik gak Mbak pertanyaan-pertanyaannya? Tadi sampai bikin diem dulu, mikir gitu ya. Iya, benar-benar. Banyak banget pertimbangannya antara dua pilihan tersebut. Tapi gak terasa banget nih Mbak, ternyata kita udah di ujung acara dari BLS Alumni Talks. Tapi sebelum kita mengakhiri BLS Alumni Talks ini, ada gak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Salsa kepada abang, Mbak, dan teman-teman yang lagi nonton nih di rumah? Kalau ke pesan-pesan sih untuk teman-teman abang-abang dan mbak-mbak yang udah pada lulus tuh, aku benar-benar mengikuti sepak terjang mereka, terutama yang aku tahu ya, yang dari alumni BLS. Bahkan di sesama alumni BLS tuh ada yang satu kantor juga sama aku, dan aku tuh kayak seneng banget melihat familiar faces dan kayak
pesan aku sih semoga Abang Mbak makin sukses, terus sukses dan baiklah dalam karirnya gitu loh, lancar dalam karirnya. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang masih kuliah dan masih ada di BLS, masih aktif di BLS gitu berorganisasi, semangat dan semoga BLS itu kalian urus dan kalian put effort di sana dengan cinta juga dan dengan dengan best effort kalian lah, dan jangan berhenti belajar karena aku even sampai kerja tuh kayak belajar tuh bakal terus kalian lakuin, gak akan berhenti, dan jangan berhenti nuntut ilmu juga. Itu pesan dari aku. Dengerin ya kata Mbak Salsa nih, jangan pernah nggak nutut ilmu, jangan pernah malas-malasan lah ya pokoknya. Betul. Nah, berakhir sudah rangkaian kegiatan kita dari awal tadi ngobrolin tentang university life, work life, sampai akhirnya sesi games. Aku senang banget jujur ngobrol sama Mbak Salsa tuh kayak knowledge aku jadi bertambah dan aku ngerti gimana nanti aku mau ke depannya tuh kayak gimana gitu. Inspiratif dan keren banget loh Mbak Salsa. Thank you. Nah Mbak Salsa, aku punya satu kenang-kenangan dari BLS FAUI khusus untuk Mbak Salsa nih. Mungkin boleh panitia? Nah ini Mbak Salsa, kenang-kenangan dari kita. Agak jauh ya. Thank you BLS, seneng banget bisa dapet kesempatan ini. Terima kasih ya Mbak Salsa atas kehadirannya di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Abang, Mbak, dan teman-teman semuanya di masa mendatang. Aku Azel selaku moderator. Terima kasih kepada semua penonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.